Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI dilahirkan di kota Banjarmasin pada tanggal 28 September 1965. Putra dari pasangan Bapak Said Nanci Alkaf dan Ibu Syarifah Rahmah Basin menikah dengan Hajah Syarifah Mariatul Kiftiyah, memiliki 6 orang anak dengan 3 orang putri dan 3 orang putra. Pendidikan beliau diawali sekolah dasar sampai dengan S1 di kota Banjarmasin dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada di kota Yogyakarta. Sipil dimulai diangkat CPNS pada tanggal 1 Maret 1992 dengan pangkat dan golongan Ruang Penata Muda 3A sampai dengan sekarang menduduki pangkat golongan Ruang Pembina Utama Madya 4D. Dalam perjalanan karir tersebut dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Data Statistik dan Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan 23 Januari 1999. Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Keuangan pada Bapeda Banjarbaru 1 November 2001. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Bapeda Kota Banjarbaru 3 Maret 2003. Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Tata 15 Januari 2008. Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Hukum dan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru 22 Juli 2010. Kepala Bapeda dan PM Kota Banjarbaru 1 April 2012. Kepala Bapeda 17 Januari 2014. Kemudian beliau dipercaya menjabat PLT Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2014 sampai dengan 17 Oktober 2016. Dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru. Mulai menjabat PLT Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru sampai dengan definitif Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru pada masa periode kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Nuzaidin Nur dan Ogi Ajar Nuzuli periode 1 Agustus 2010 sampai dengan 11 Agustus 2015. Martinus periode 11 Agustus 2015 sampai dengan 17 Februari 2016. Diana Jemi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan periode 17 Februari 2016 sampai dengan 10 Agustus 2020. Darmawan Jaya Setiawan sebagai pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Banjarbaru periode 10 Agustus 2020 sampai dengan 2020 pada cuti kampanye Pilkada 2020. Bernard E. Rondonowu sebagai pejabat sementara Wali Kota periode 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember. Pada periode Aditya Mufti Arifin dan Wartono periode 26 Februari sampai dengan sekarang. Pandangan, pemikiran, dan gagasan beliau sebagai ASN di pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka mendukung dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Banjarbaru, antara lain penanganan dan penataan Sungai Kemuning. Sungai Kemuning memiliki panjang 3.530 meter. Dahulu sungai ini sering meluap ketika musim penghujan, karena kapasitas sungai tidak memadai mengalirkan debit air yang disebabkan padatnya permukiman penduduk di sepanjang bantaran sungai, dan kebiasaan warga membuang sampah ke sungai mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan sungai. Penataan Sungai Kemuning dimulai di tahun 2009. Untuk menata Sungai Kemuning tidak mudah, dilakukan banyak pendekatan kepada masyarakat secara bertahap. Menjabat sebagai Kepala Bapeda, beliau sangat berperan aktif keterlibatan dan penanganan dan penataan Sungai Kemuning. Sehingga saat ini kondisi Sungai Kemuning sudah tertata. Dari awal mempunyai lebar 2-4 meter, saat ini memiliki lebar 10 meter. Kawasan rawan banjir di sekitar Kemuning sudah jauh berkurang, dan kanan kiri memiliki jalan inspeksi yang tertata, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk beraktivitas. Penyusunan database pemanfaatan dan penanggulangan tanah atau Persil Tanah. Pada tahun 2016, Said Abdullah selaku Kepala Bapeda Kota Banjarbaru membuat inovasi untuk mengetahui pemanfaatan dan penggunaan tanah lahan di Kota Banjarbaru. Penyusunan database pemanfaatan dan penggunaan lahan kelurahan ini adalah untuk inventarisasi, identifikasi, survei dan pemetaan lokasi-lokasi sarana dan prasarana di berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, investasi, lingkungan, dan lainnya sehingga diperoleh data dan informasi yang akurat. Pemanfaatan persil lahan di Kota Banjarbaru tidak hanya untuk perencanaan pembangunan, tapi juga digunakan untuk Badan Pertanahan Nasional untuk kegiatan inventarisasi dan pendaftaran tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata dan mendaftarkan tanah secara sistematis,
memastikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan, serta mendukung program reforma agraria. Pembangunan embung. Perkembangan kawasan kota Banjarbaru dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tentunya berpengaruh terhadap perubahan tata guna lahan sehingga berdampak kurangnya lahan resapan air dan meningkatnya koefisien limpasan air permukaan yang menyebabkan terjadinya genangan dan banjir. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu infrastruktur yang diperlukan adalah embung dan kolam retensi yang berfungsi untuk menampung limpasan air permukaan pada saat hujan dan mengalirkan ke hilir secara perlahan, sehingga bisa mengurangi banjir atau genangan. Saat ini Banjarbaru memiliki 9 buah embung dan kolam retensi yang dibangun dengan APBD, yaitu Embung Sungai Lurus, Embung Citra Megah, Embung Gunung Kapur, Embung Gunung Kupang, dan Embung Cepaka di Kelurahan Cepaka, Embung Lukudat di Syamsudinor, Embung Liang Anggang di Landasan Ulin Tengah, Embung Sidodadi di Loktabat Selatan, dan Long Storage di Kelurahan Sungai Besar. Kedepannya pada tahun 2025 akan dibangun lagi kolam retensi Syamsudinor untuk mereduksi banjir di daerah Tonhar dan Jalan Ayani, kilometer 23 Syamsudinor. Kolam retensi Guntung Jingah untuk mereduksi genangan di Kompleks Sukarelawan Loktabat Utara dan kolam retensi Sungai Kemuning di Kelurahan Kemuning. Pembebasan tanah pembatuan. Said Abdullah memimpin pembebasan lahan eks lokalisasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang dimulai pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Telah tuntas dengan menawarkan dan menetapkan harga melalui perhitungan tim appraisal dan dihitung mulai dari harga tanah, rumah maupun bangunan, tanam tumbuh hingga harga solatium atau uang sedih atau pindah rumah. Selain harga yang manusiawi, pemilik tanah juga tidak dibebankan pajak BPHTB di samping pembebasan biaya pelepasan hak 1,5% dari harga jual. Jalan Kenanga Landasan Ulin Timur Banjarbaru sekarang jauh berbeda. Setelah adanya pembebasan lahan, jalan diperlebar, ditambah lagi dibangunnya kantor Kecamatan Landasan Ulin dan juga pusat kesehatan masyarakat. Menciptakan iklim kondusif peribadatan di masa COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang merupakan salah satu kebijakan pada masa pandemi COVID-19, aktivitas peribadatan juga merupakan kegiatan yang dibatasi pada masa tersebut. Sebagai Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Munawarah, beliau dapat menciptakan iklim kondusif peribadatan di masa COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Pembebasan tanah bandara. Sebagai Ketua Tim Pembebasan Tanah Bandara, pengembangan Bandara Syamsudinor, keterlibatan beliau sangat besar dalam mendukung pelaksanaan percepatan penyelesaian lahan pengembangan Bandar Udara Syamsudinor, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat seperti Kejaksaan Tinggi Kalsel, BPKP Provinsi Kalsel, Polda Kalsel, Polres Kota Banjarbaru, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Penyelesaian lahan pengembangan Bandara Udara Syamsudinor dapat selesai dan pembangunan bandara baru saat ini telah selesai dan menjadi pintu gerbang wilayah Kalimantan Selatan. Pembangunan perumahan disabilitas netra. Pembangunan rumah khusus disabilitas Kota Banjarbaru sebanyak 15 unit dengan tipe 28 meter persegi dengan nilai Rp1.939.960.000 oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 dan sebanyak 20 rumah dari dana CSR. Untuk mendukung kegiatan ibadah para disabilitas netra telah dibangun musola serta fasilitas lainnya. Selain itu difasilitasi juga angkutan bagi disabilitas netra untuk sholat Jumat dan majelis di Masjid Agung, serta dengan memberikan keterampilan bagi disabilitas netra dalam bertanam, baik jagung dan cabai, dan keterampilan membuat telur asin. Teman Tuli. Kepedulian Sekda dengan disabilitas tuli dalam memberikan pembelajaran agama Islam bahasa isyarat bagi teman tuli ke Bandung dan Yogyakarta. Pada bulan Juli 2024 bertempat di Aula Gawi Seberataan Kota Banjarbaru, sebanyak 25 orang teman tuli kembali diberikan pembelajaran dengan narasumber dari Pondok Pesantren Darul Asom, Yogyakarta. Peningkatan dan pembinaan mental dan spiritual bagi ASN. Berperan aktif dalam kegiatan peningkatan dan pembinaan mental dan spiritual bagi ASN atau non-ASN, serta masyarakat Kota Banjarbaru dengan gerakan sholat subuh berjamaah, ceramah agama rutin, sholat fardu zuhur dan asar berjamaah, serta senam kesegaran jasmani di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka membentuk masyarakat yang agamis, memiliki keimanan, taat ibadah dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Penguatan pendidikan karakter. Berperan aktif dalam program penguatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk mendidik para siswa pada tingkat dasar dan memperdalam akhlak, sehingga terbentuknya pelajar yang memiliki pemahaman dasar agama dari aspek akidah, Al-Quran dan hadis, fikih, serta sejarah singkat kenabian. Selain itu terbentuknya pribadi pelajar yang berkarakter dan berkepribadian baik. Program anak terlantar masuk pesantren.
Bantuan sosial kepada individu dan anak masuk pondok pesantren merupakan inovasi dari Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, di mana program ini diberikan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Kota Banjarbaru. Program ini bertujuan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak membutuhkan perlindungan khusus dilakukan melalui pemberian bantuan sosial berupa uang untuk biaya pendidikan dan keperluan menunjang pembelajaran selama di pondok pesantren. Hingga tahun 2024, sudah ada 6 anak yang masuk pondok pesantren dan ada 3 pesantren yang bekerja sama dengan program ini, yaitu Pondok Pesantren Wali Songo, Pondok Pesantren Misbahul Munir, dan Pondok Pesantren Raudatul Muta'alaimin An-Nadiliyah. Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. Selaku Ketua MPTGR, Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bertugas menyelamatkan PNS dan menyelamatkan uang daerah negara dengan melakukan sidang upaya penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah atau negara yang menjadi temuan BPK pada pegawai negeri sipil. Banyak kasus lama dari tahun 2005 yang belum terselesaikan. Sejak Haji Said Abdullah menjabat Sekda Kota Banjarbaru sebagai Ketua MPTGR, kasus-kasus lama dan baru banyak yang terselesaikan. Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Sebagai Ketua Pokja PKP, beliau telah membuat kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan rencana pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kota Banjarbaru. Peran beliau untuk mendorong percepatan menuntaskan gerakan kumuh Cepaka khususnya bantaran Sungai Kuranji yang juga merupakan kawasan banjir tahunan dengan mengkolaborasi multi program dan multisektor untuk kesejahteraan masyarakat dan penataan kota yang lebih baik. Pencetus Banjarbaru Peduli Talasemia. Kepedulian beliau terhadap pasien talasemia begitu besar dengan mencetuskan Banjarbaru Peduli Talasemia. Bentuk kepedulian beliau berupa kegiatan donor darah dan pemenuhan ketersediaan darah di RSDI Kota Banjarbaru dengan merangkul semua komponen yang ada di Kota Banjarbaru, baik dari PMI, TNI Polri, dan lembaga pendidikan. Kegiatan donor darah hingga saat ini terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan pasien talasemia. Aktif dalam penegakan pelanggaran Perda. Dalam penegakan Perda, beliau juga aktif mengawal dan langsung terjun ke lapangan, memimpin pembongkaran warung tanpa izin, termasuk warung remang-remang di Jalan Trikora, Simpang LIK, wilayah Kelurahan Landasan Ulin Selatan, dan Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang. Penarikan tanah Taman Kreasi. Taman Kreasi sebelumnya adalah merupakan jajaran kios di Jalan Panglima Batur Barat yang merupakan lahan yang dipinjam pakai warga untuk dipergunakan berkebun dan usaha wantilan. Yang dalam pengembangannya, anak-anak atau ahli waris peminjam lahan itu membangun rumah dan kios yang disewakan kepada pihak lain. Atas inisiasi beliau untuk mengembalikan aset dan menata kawasan tersebut, dilakukan pembongkaran dengan kesepakatan bersama dengan warga yang sebelumnya telah dilakukan pendataan dan sosialisasi. Sehingga sekarang telah dibangun ruang terbuka hijau atau taman kreasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sebagai Ketua Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, pada aspek perencanaan beliau berperan membawa Kota Banjarbaru mendapat penghargaan pembangunan daerah atau PPD dari Kementerian Bappenas dan hal ini berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian, pelaksanaan, dan inovasi pembangunan. Selain itu dari aspek peningkatan asli daerah atau PAD juga berperan meningkatkan capaian target pendapatan daerah serta mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dalam hal pelaksanaan APBD Kota Banjarbaru. Kegiatan Daurah Ketarim bersama pimpinan Majelis Ta'lim dan Pondok Pesantren. Kegiatan daurah merupakan kegiatan memperdalam ilmu bagi para ustadz dan ustazah untuk belajar menambah wawasan keislaman langsung dari para ulama, yang diharapkan setelah mereka kembali bisa mengajarkan ilmu dan segala pengalamannya kepada masyarakat Banjarbaru. Pada pelaksanaan daurah pada tahun 2023, beliau langsung turut serta mendampingi para peserta Ponpes dan Majelis Ta'lim Banjarbaru Ketarim Yaman untuk memperkuat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengembalikan jabatan struktural eselon 4 untuk memudahkan kenaikan pangkat. Untuk memfasilitasi pengembangan karir pegawai pasca penyederhanaan birokrasi di pemerintah Kota Banjarbaru, salah satu langkah yang diambil oleh beliau adalah dengan merubah kebijakan tentang struktur organisasi pemerintah daerah, sehingga dapat memfasilitasi pegawai khususnya dalam kenaikan pangkat PNS. Menuntaskan relokasi Pasar Bauntung. Pasca rampungnya pembangunan pasar modern Bauntung di Jalan Ero Ulin Banjarbaru yang dibangun di atas lahan sekurang lebih 11 hektar, relokasi para pedagang eks Pasar Bauntung syarat dengan polemik karena masyarakat pedagang menolak direlokasi. Dari jumlah 1.132 pedagang yang semula telah mendaftar relokasi, hanya sedikit pedagang yang bersedia mendaftar ulang untuk dipindahkan ke Pasar Bauntung yang baru. Melalui pendekatan penyampaian pemahaman kepada para pedagang, akhirnya berhasil membujuk para pedagang untuk menempati pasar modern tersebut. Terima kasih Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Haji Said Abdullah.
Kehadiran Bapak selama bertugas telah banyak memberikan kontribusi dan perubahan positif bagi kota Banjarbaru. Banjarbaru! Banjarbaru!